Jadi begitu dia udah pas, kemungkinan rusaknya drat itu sedikit cuy. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel ya. Seperti judul dan thumbnail yang kalian udah lihat di bawah ini, di sini gue akan bikin sebuah tutorial gimana sih cara pasang knalpot yang baik dan benar gitu ya, menurut gue gitu. Dan mungkin banyak juga dari teman-teman yang akan bilang, Bang, kayaknya semua orang udah tahu deh cara pasang knalpot itu kayak gimana. Tapi nggak bisa dipungkiri nih guys, mungkin nanti ke depannya ada teman-teman kita yang baru main 2 tak khususnya Evan ZR, dan dia masih belum tahu cara pasang dan lepas knalpot sendiri gitu ya. Dan beberapa juga ada yang suka tanya ke gua atau yang suka bilang atau berkomentar, Bang, emang gonta-ganti knalpot terus nggak takut bautnya itu selek? Jadi di sini sekalian gua kasih lihat gimana sih cara gua pasang knalpot di motor gua, dan sampai sekarang masih aman, nggak selek ya. Waktu itu selek memang karena udah usia bloknya aja cuy. Mungkin sama pengguna sebelumnya itu pemasangannya kurang bener atau gimana, makanya waktu itu sempat selek, dan sekarang kan udah di overboss ya. Nah, jadi gimana sih caranya mempertahankan supaya baut dratnya ini, khususnya di bagian drat ya, drat di blok seher, supaya nggak cepat haus atau dol. Sebelum itu gue mau kasih lihat dulu knalpot yang mau gue pasang nih. Oke cuy, jadi kali ini untuk tutorial pemasangan knalpot di Evan ZR, kali ini gue akan pasang knalpot dari L9 Racing. Nah, ini dari L9 Racing exhaust. Fokus, mana fokus? Iya, gini dia L9 Racing exhaust. Nah, untuk yang kali ini tipe knalpotnya ini tipe yang lama ya. Untuk yang bagian perutnya sini yang belum ada siripnya cuy. Dan tamengnya juga masih yang tameng begini nih, masih bentuknya kurang jelas sih ini, aduh. Ya emang ini tipe lama sih, jadi ya mungkin gimmick-gimmickan AHM-nya masih belum semirip yang sekarang ini ya cuy. Tapi L9 udah ngeluarin yang lebih mirip kok dari yang daripada yang kayak gini cuy, lebih mirip lagi, dan udah ada press-pressannya juga di sini ya. Tapi sebenarnya tapi ini nggak bisa dibilang tipe lama juga nih. Karena kenapa? Karena di bagian leherannya, ini udah pakai yang sirip cuy. Jadi ini bisa dibilang kombinasi tipe lama dan tipe baru tuh guys. Jadi yang leherannya udah pakai sirip, yang belakangnya masih lama yang polosan gitu, nggak ada siripnya cuy. Nah, untuk kelebihannya ya, ini menurut gue ya, untuk kelebihan knalpot yang nggak ada siripnya cuy, karena sering kali gue nemuin beberapa knalpot yang di las-lasan siripnya itu bocor cuy. Jadi emang serentan itu loh, karena dia kan masih banyak sambungannya kan. Untuk bagian ininya sih aman nih. Untuk bagian ini biasanya yang bagian yang sirip itu di bagian las-lasan di bagian bawahnya sini gitu loh. Yang di sini kan ada sirip. Nah, antara pertemuan siripnya itu yang sering kali bocor halus guys. Dan ya keuntungannya tipe lama ini, kemungkinan bocornya itu sedikit sih, karena gue yakin di bagian sininya jauh lebih kuat gitu ya, dan minim sambungan juga ya. Seperti biasa ini bahannya masih galvanis, dan oke, ininya udah oval seperti requestan gua. Ininya udah oval. Terus di sini, nah di sini masih pakai emblem karena ini tipe lama ya. Di sini pakai emblem L9 ya, L9. Terus di bagian saringan ya, seperti biasa baut L, ini baut chrome L. Dan kayaknya sih kalau untuk tipe-tipe lama gini suaranya cenderung ke garing ya cuy, garing gemerincing ya. Dan di sini kita lanjut gimana cara gua pasang knalpot supaya baut drat di blok seher itu nggak cepet dol ya cuy. Step pertama yang disiapin itu adalah bautnya ya. Jadi ini kita pakai metode kontra ya cuy. Ini gua rekomendasiin banget sih buat teman-teman yang apalagi yang suka gonta-ganti knalpot kayak gua saranin ini ya, pakai metode kontra. Jadi di sini kalau nanya bautnya panjangnya berapa, di sini kalau nggak salah ini di 6 cm deh kalau nggak salah ya. 5 cm juga cukup sih sebenarnya. Di sini gue pakai 6 cm karena untuk khususnya untuk Yepang dia pakainya 2 packing, makanya gue
beli yang agak panjang. Untuk knalpot standar Purbalinggaan itu cuma satu packing cuy, jadi kayaknya 5 cm aja cukup sih. Oke, jadi ini yang pertama kalian harus siapin itu baut kontranya ya, kayak gini. Kalau yang mau pakai 2 juga boleh. Di sini dikasih 2 ya, murnya dikasih 2 untuk pengunci lagi supaya lebih kuat lagi cuy. Minimal kendor nggak apa-apa, yang penting jangan sampai jatuh deh bautnya. Itu pasti repot sih kalau nggak ada baut cadangannya ya. Oke, kalau baut udah, sekarang kita masuk ke packing ya. Jadi sebenarnya packing tuh ada macem-macem ya, packing untuk Evan ZR. Nah, ini gua kasih 2 contohnya yang gua punya. Jadi di sini ada packing yang biasa nih. Ini mungkin kalau dijual kayaknya sekitar 2000-an mungkin atau 3000 ya. Nah, ini bahannya kayak gini. Bentuknya juga kayak gini. Nah, yang ini yang satu lagi ini mereknya dari Fuboru cuy. Dari Fuboru tuh kayak gini. Nah, mungkin langsung aja gua buka deh biar lebih jelas perbedaannya gimana. Karena beberapa kali gue sering sebut packing Fuboru ini rekomendasi cuy. Bentar. Oke, nah ini dia, kalian bisa lihat langsung perbedaannya untuk packing Fuboru dan packing biasa ya. Ini packing biasa atau gasket ya, orang bisa bilang apa sih. Nah, udah jelas banget dari build quality yang Fuboru ini jauh lebih kokoh ya, atau lebih kuat, lebih compact gitu, lebih padat. Nih kalian bisa lihat sampingnya juga lebih tebal sedikit untuk yang Fuboru. Dan kenapa gue ngerekomenin yang Fuboru ini, karena dari bentuknya dan bahannya itu bagus cuy, no? Ya kan, kalian bisa lihat. Kalau yang satu ini apa sih namanya, lilitannya atau bentuk fokus. Nih kalian bisa lihat ini tuh ulirnya. Jadi ini gampang banget rusak, jebol kalau ketekan gitu ya. Sedangkan kalau yang Fuboru ini dia di samping tuh. Jadi walaupun dia ketekan, kemungkinan besar dia masih bisa dipakai beberapa kali ya. Kalau yang ini sih udah pasti rusak nih. Jadi sekali pakai doang untuk yang ini. Nah, balik lagi untuk yang Fuboru, kenapa gua rekomendasiin, karena satu bahannya bagus, terus tahan lama juga ya, nggak lama-lama banget sih. Tapi intinya dia bisa dipakai beberapa kali dibanding yang biasa ini. Terus harganya juga dia masih terbilang murah cuy. Harganya ini gue beli 5000. Beda daerah beda lagi harganya. Dan mungkin juga nggak di setiap daerah ada merek ini ya, merek Fuboru ini ya. Tapi di online banyak sih, kalian bisa langsung stok aja. Mungkin beli 5 atau 10 buat stok aja. Mungkin teman-teman yang suka utak-atik motornya, sering bongkar pasang blok seher atau buka pasang knalpotnya, kalian bisa stok sih 5 atau 10 lah. Ini buat jaga-jaga aja. Gue juga kalau touring suka bawa satu sih untuk jaga-jaga. Selain itu yang disiapin juga lem. Nah, lem ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk nempelin packing ini ke si blok sehernya dulu cuy. Karena untuk knalpot standar racing itu si packingnya kan nggak bisa nempel di di si knalpotnya ya. Kalau knalpot standar kan dia ada cincinannya gitu, jadi kita pasang di knalpot baru bisa dipasang ke blok gitu. Itu gampang banget. Dan salah satu tujuannya pakai lem ini adalah untuk mempermudah saat pemasangan aja sih. Positifnya lagi dia bisa meminimalisir penyebabnya kebocoran cuy dengan lem ini ya. Ini gue pakainya lem Dexton High Temp Red Silicone ya. Ini gue pakainya gini karena untuk dibersihinnya gampang. Kalau pakai yang ini gue suka aja sih. Oke, kayaknya untuk sebuah packing penjelasan udah cukup panjang. Jadi langsung aja kita pasang si knalpot ya. Jadi yang harus dihindarin guys, si cincinnya ini supaya nggak mentok sama blok kalian ya. Ini gue udah beberapa kali mentok sih, cuman masih bisa dibilang masih aman lah gitu, nggak yang parah lecetnya. Nah, ini yang gue lakuin kalau gue masukin si knalpot ya. Jadi gue putar begini nih. Nah, ini gue putar begini, terus si remnya juga ditekan supaya bisa lewat langsung ke rem, terus diputar. Nah, kayak gini guys. Jadi emang sedikit diputer-puter ya.
Oh ya guys, satu lagi yang mesti diperhatiin ya. Kalau kalian pasang dua packing begini, biasanya kan ada yang pakai satu packing, ada yang pakai dua packing gitu ya. Nah kalau untuk yang pakai dua packing kayak gini, itu nanti resikonya si leheran knalpot ini akan lebih turun. Terus si lehernya ini yang ini nih, dia akan mentok ke footstep kalian cuy. Kalau di motor gua ini, footstep gua ini udah diganjel pakai ring tembaga kurang lebih ukurannya 1 mili cuy, 1 sampai 2 mili lah kalau nggak salah. Jadi memang si Milea ini, si footstep ini disesuaikan sama knalpot Yayepang cuy. Karena kan Yayepang pakai dua packing kan. Terus di bagian sini tuh dia emang agak padat dan sedikit ruang geraknya. Makanya si footstep ini gua turunin dengan cara diganjel ring tembaga ukuran mungkin 1,5 mili ya, mungkin kayaknya lebih dari 1 mili sih. Nah jadi untuk teman-teman yang pakai knalpot standar racing kayak L9 ini, gue saranin pakai satu packing aja karena takutnya nanti si lehernya ini akan terlalu mepet dengan si footstep ini ya, akan mentok dan ruang geraknya jadi sedikit. Dan selain itu, dalam beberapa kasus ada beberapa knalpot yang nggak bisa dipasang karena si lubang yang ini nih, sorry gue geser, karena si lubang bracket ini nggak sejajar cuy. Ada beberapa kemungkinan yang bikin si lubang footstep ini, si lubang bracket ini nggak sejajar. Pertama, seringkali gue temuin di beberapa temen bahkan yang si footstepnya ini dinaikin ke atas. Jadi di bagian drat sini dia dilepas. Jadi bagian sini nih dia numpang di bautnya sini cuy. Jadi cuma numpang aja, nggak masuk ke kayak gini ya, nggak masuk kayak gini nih. Jadi itu salah satunya yang bikin knalpot kayak gini nih, knalpot standar racing ini kan biasanya di fittingnya dengan kondisi standar ya. Jadi beberapa kasus ada yang nggak masuk, mungkin karena itu juga. Terus bisa juga karena bagian sini nih. Di bagian sini contohnya gue ini kan gue pakai swing arm dari Jupiter nih. Swing arm Jupiter udah pasti entah dari sininya beda nih lebar si swing armnya, jadi dia berpengaruh gitu cuy. Jadi si footstep bagian sini lebih keluar, sedangkan ini masih standar, jadi lebih masuk ke dalam gitu ya. Jadi kalau ini posisi footstepnya, terus ini armnya, jadi posisinya begini nih. Nah kalau standar kan dia lurus gini kan. Nah kalau motor gua agak sedikit ke dalam gini cuy, agak sedikit ke dalam gini. Makanya sering kali gue kalau lagi review knalpot pas pemasangan, gue suka kesusahan di bagian sininya. Makanya gue saranin untuk para produsen knalpot untuk bikin lubang yang oval kayak gini. Nah ini bagus nih, udah oval nih dari L9. Itu sih salah satu, salah dua mungkin ya, beberapa kemungkinan yang bikin pemasangan knalpot itu agak sedikit ribet karena dibuat dari kita sendiri cuy. Emang ini kan gue pasang si swing arm ini karena kepinginan gua kan. Kalau dia posisinya standar semua, itu kemungkinan nggak presisinya itu sedikit ya, kemungkinan nggak presisinya itu sedikit. Tapi dalam kasus ini knalpot si L9 ini udah gue fitting sebelumnya, dia pas banget. Nanti gua kasih lihat deh. Oke langsung aja, ini packingnya gue pasang dulu ya. Ini pakai lem seperti yang tadi gue udah bilang. Ini untuk memudahkan pemasangannya ya, jadi biarin packingnya nempel dulu ke sana, baru kita masukin knalpotnya cuy. Oke sip, satu packing aja cukup nih. Terus untuk ini sebenarnya sorry banget ya kalau ada gambar yang kurang fokus cuy, karena ya baik lagi nih kondisi pengambilan kameranya juga ribet banget. Gue sebisa mungkin deh supaya fokus. Oke kita tunggu fokus dulu. Nah untuk pemasangan drat baut kontranya ini cuy, jadi enaknya tuh dia lebih leluasa gitu loh. Ini kita harus
cari dudukan atau posisi yang pas dulu. Jadi begitu dia udah pas, kemungkinan rusaknya drat itu sedikit cuy. Nah jadi kita pasin dulu, ini dikendorin dulu nggak apa-apa sampai bautnya mentok, sampai murnya mentok, bautnya mentok, kayak yang itu udah mentok. Nah ini sebenarnya emergency ya cuy, jadi sempat hilang baut gua di Sumedang, pokoknya sempat hilang dan ini gantinya kayak gini cuy. Masih pakai metode kontra juga yang pasti. Terus satunya juga sama, kita kencengin si bautnya dulu ya. Kalau bautnya udah pas posisinya, ini kan enak nih pakai tangan bisa. Oh kalau ini kayaknya kurang panjang sih. Nah untuk yang bagian knalpot sebelah kiri itu agak sedikit hati-hati cuy, karena kalau kita kelebihan masang si bautnya nih, dia akan mentok ke mur blok seher ya, ke mur blok seher, nanti akan rusak murnya, badan murnya nanti kunci susah masuk cuy. Jadi nanti akan kerepotan sendiri. Nah kalau udah gini, ngencenginnya itu kayak gini ya, karena ini di kontra. Jadi untuk kenapa gue saranin baut kunci L, jadi kita pakai dua kunci kayak gini cuy. Jadi yang satu tuh cukup untuk kencengin aja nih yang 12, yang satu untuk tahan. Jadi kita nggak perlu bawa dua kunci 12 cuy, ya kan? Jadi kita pakainya kunci L. Nah kayak gini sampai bener-bener kenceng dan tetap pakai perasaan juga, pakai feeling juga ya, jangan sampai kekencengan banget gitu ya cuy. Oke, mungkin bisa dilakuin beberapa kali. Kalau menurut kalian udah kenceng, terus motornya dinyalain dulu. Kalau emang udah nggak bocor, bolehlah dikencengin sedikit lagi, sat gitu. Nah sebelum bagian depan itu dikencengin banget cuy, kita pastiin dulu kalau di bagian belakang sini di lubang bracket ini lubangnya presisi ya. Nah kalau ini presisi nih, ini udah langsung presisi nih. Tapi ini udah mepet banget ke kiri ya. Jadi ini ya berfungsi dengan baik nih, bentuk oval ini ya. Oh ya satu lagi yang bikin lubang bracket ini nggak presisi itu adalah pemakaian piston Erekes ya. Karena kalau piston Erekes itu biasanya harus tambah packing kurang lebih 1 mili. Jadi bagian sini agak kurang presisi nantinya. Dan itulah PR untuk para produsen knalpot, karena nggak bisa ditebak nih motor-motor customernya kayak gimana. Makanya gue saranin untuk bikin yang oval kayak gini. Dan ini udah oval, mantap. Terus karena ini udah pas, langsung kita pasang bautnya. Untuk baut bracket di sini gue pakai 2 ring, yang satu ring 12 per atau pegas nih, mana ya, sip. Nah ini dia, pakainya ring per kayak gini cuy, karena nggak bisa dipungkiri getaran motor 2 tak tuh dahsyat ya cuy. Jadi gue pakai ringnya dulu. Sini nih pakainya baut stainless juga, L stainless. Gue suka pakai baut L stainless sih. Nah kayak gini ya, baru kita pasang ke bracketnya. Nah ini udah terpasang dengan baik, nggak ada paksaan ya di sini. Terus kalau ini udah terpasang, jangan dikencengin dulu, karena kita akan ngencengin, bener-bener ngencengin yang bagian depan dulu ya. Oke cuy, ini menurut gue udah kenceng. Satu tips lagi kalau ngencengin baut di knalpot ini di leheran sini, kalian ngecenginnya ganti-gantian ya, jangan sampai timpang ya atau miring si cincin knalpotnya nih. Sebisa mungkin sejajar ya, dikit nggak apa-apa lah. Mungkin itu karena kontur si knalpotnya ya. Jadi sebisa mungkin rata, rongga kiri dan rongga kanan. Ini kan masih ada rongga ya, dan ini menurut gue udah cukup kenceng. Cuman yang bagian kanan bagian kiri sini nih, dia kayak kurang sedikit lagi. Tapi menurut gue udah cukup sih. Dan ya saran gue gitu aja untuk kencengin baut knalpot ini, kiri kanan bergantian sampai bener-bener kenceng dan sejajar ya, hampir sejajar. Oke, ini udah kencang, lanjut kita kencengin yang belakang. Oke, cukup. Nah setelah pemasangan knalpot kayak gini cuy,
salah satu yang paling bikin deg-degan adalah ketika kita coba nyalain motornya, ada kebocoran atau enggak. Yaudah langsung aja kita cek ada kebocoran atau enggak, dan sekalian kita cek sound juga suara dari knalpot L9 Racing Exhaust ini ya cuy. Ini tipe standar racing yang non sirip. Ada siripnya deh di leheran. Gue jadi bingung nih tipenya apa. Pokoknya tipe lama deh. Oke, ternyata ada kebocoran sedikit di bagian sana. Dan seperti yang gue bilang tadi, kayaknya baut yang sebelah kiri itu agak kurang kencang. Ya ini masalah basic lah untuk pemasangan knalpot ya. Sampai dapat bener-bener knalpotnya itu rapat dan gak ada kebocoran sama sekali cuy. A few moments later. Oke cuy, sorry banget tadi pas gue ngencengin baut leherannya itu gak gue video karena ini baterainya habis nih. Ini aja masih 2 bar gue baru ngisi. Gue buru-buru cabut lagi untuk nyelesain video ini ya cuy. Jadi udah langsung aja kita cek sound knalpot L9 Racing Exhaust ini. Apakah gue pemasangannya udah bener, udah rapat semua, nggak ada kebocoran. Tapi sebenarnya tadi udah gue coba sih, karena ya malu juga gitu kan kalau sampai emang ada yang bocor lagi gitu. Dan ya emang bener tadi gara-gara si baut sananya itu kendor sedikit, masih bisa dikencengin karena tadi kita kencengin yang belakang sini kan, yang belakang sini dikencengin dan yang sana ternyata ikut berubah juga. Jadi yaudah langsung aja kita cek sound cuy. Basah karena ini motor baru banget gue nyalain ya. Harus dipanasin dulu cuy. Oke cuy, jadi kayak gitu suara knalpot dari L9 Racing Exhaust. Menurut gue suaranya ya emang beda sih daripada yang full sirip ya. Dia punya karakter tersendiri ya. Menurut gue suaranya malah jauh lebih bulat ketika di blyer ya, di RPM tinggi itu kayak but bup 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 gitu ya. Jadi ini salah satu karakter yang gue suka juga, karena dalam beberapa kondisi nggak yang melulu harus berisik kan knalpotnya. Dan nanti kita tinggal cek performanya dari knalpot L9 Racing ini. Seperti biasa nanti gue akan tesnya di malam hari juga. Dan semoga tips atau triks yang udah gue sampaikan barusan itu bisa bermanfaat guys. Dan ya mungkin untuk teman-teman yang udah tahu caranya bisa nyimak aja. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru main motor 2 tak khususnya Evan ZR, kalian bisa ikutin lah tips-tips gue yang barusan gue sharing ya.
Jadi untuk teman-teman yang mau beli knalpot L9 Racing ini, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Jadi budayakan baca kolom deskripsi, oke? Dan yaudah segitu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa di video test ride-nya untuk L9 Racing Exhaust ini. Dan sampai jumpa di video-video gue berikut lainnya, oke? Terima kasih semuanya, God bless you all. Bye-bye.